Halo guys, selamat datang di channel saya. Jadi hari ini saya ingin membagikan sedikit tutorial mengenai Microsoft Word. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih Microsoft Word itu apa? Jadi Microsoft Word itu adalah aplikasi pengolah kata yang dibuat oleh perusahaan Microsoft. Jadi fungsi dari Microsoft Word itu adalah untuk membantu pekerjaan kita dalam proses mengolah kata. Bisa mungkin dalam membuat dokumen, membuat surat, dan lain-lain. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit tutorial penggunaan Microsoft Word. Jadi langsung saja kita buka aplikasinya ya. Oke, jadi di sini ada beberapa pilihan tab yang ada di Microsoft Word, yaitu salah satunya itu menu Home. Nah, jadi menu Home ini berisi banyak fungsi-fungsi. Jadi yang pertama saya bahas itu adalah fungsi di font. Nah, ini font ini ya. Jadi di font ini ada banyak pilihan nih. Yang pertama itu jenis font, kita bisa memilih jenis font di sini. Oke, kemudian kita bisa mengatur ukuran fontnya. Dan nanti sambil jalannya saya jelaskan. Jadi kita saya mencoba menuliskan kalimat. Saya adalah seorang guru. Nah, misalkan nih saya mau mengubah jenis fontnya, dengan caranya. Jadi saya tinggal blok dulu. Kemudian saya merubah jenis fontnya di sini. Nah, jadi misalnya kita mau pakai fontnya Arial, nah di sini udah otomatis berubah. Bagaimana cara membesarkan? Mungkin mengubah ukuran fontnya, mungkin kita bisa pakai di pilihan ini. Dan ubah fontnya kita bisa pakai 24, nah sehingga fontnya lebih besar. Nah, gitu. Kemudian kalau kita mau nebalin hurufnya, misalkan saya mau nebalin di saya aja nih, misalkan kata saya bisa memilih pilihan nih bold, jadi otomatis dia akan tebal gitu. Kemudian kalau kita mau memiringkan gitu, kita bisa pakai ini, kita bisa pakai pilihan italic, jadi otomatis fontnya atau kalimat itu jadi tulisan miring gitu. Nah, untuk memberi garis bawah kita bisa pakai pilihan underline. Nah, kalau saya mau merubah setiap kalimat huruf depan itu huruf besar semua, nah kita bisa pakai pilihan di ini, change case. Nah, di sini ada banyak pilihan nih. Yang pertama sentence case. Jadi sentence case itu fungsinya untuk hanya membesarkan huruf di awal kalimat saja gitu. Kalau yang lower case berarti semuanya huruf kecil. Kemudian di upper case semuanya huruf besar semua gitu. Kalau capital H word berarti setiap huruf dalam awal kalimat itu hurufnya huruf besar semua gitu. Dan terakhir itu toggle case, kebalikannya. Jadi yang huruf awal itu hurufnya kecil dan setelah itu hurufnya huruf besar semua gitu. Seperti itu. Oke ya, sampai sini udah paham. Mungkin kalau udah kurang jelas bisa diputar lagi video ini gitu. Nah, kemudian untuk merubah ini fungsinya juga sama, untuk merubah besarnya dari font seperti itu. Kemudian kita mengubah ini fungsinya apa? Subscript nih fungsinya itu untuk misalnya kita mau nulis di depannya itu misalkan ini. Nah, saya mau pakai pilihan ini. Nah, jadi yang kita blok ini, yang tulisan saya ini, saya pakai fitur subscript ini, artinya tulisannya itu kecil sendiri dari ke bawah, dia cenderung ke bawah. Sedangkan kalau pakai yang X di sampingnya ini, dia berada di atas. Nah, di atas kalimatnya gitu. Kalau yang di X2 nih di bawah dia, kalau yang X-nya di atas ini dia di atas. Jadi seperti kayak kita mau nulis rumus matematika ya, seperti itu. Nah, kemudian mau mengubah warna fontnya nih, kita gimana caranya? Nah, kita bisa pilih di sini font color. Nah, di sini kita bisa bebas milih, kita bisa pakai warna merah misalkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang ini text highlight ini kita bisa seperti fungsinya seperti stabilo. Kita mau highlight sebuah kata misalkan, kita bisa pakai ini. Nah, kayak gitu dia highlight seperti itu. Oke, untuk font mungkin sudah semua yang saya jelaskan. Nah, untuk terakhir lagi satu nih adalah clear all formatting. Jadi misalnya nih
saya mau ubah kembali ke reset. Jadi fungsi ini bisa kita gunakan untuk mereset semua format. Tuh, jadi kembali ke seperti semula dia gitu. Seperti itu. Oke. Kemudian saya akan melanjutkan ke paragraf. Nah, sampingnya ini ada paragraf nih. Paragraf, dan jadi itu fungsinya untuk kita mengatur paragraf sih kalau kita misalkan mau buat sebuah kalimat panjang atau membuat sebuah paragraf. Apalagi ya kalimatnya ya. Dan saya tinggal di Singaraja misalkan. Saya Saya merupakan anak kedua dari dua orang bersaudara gitu, seperti itu. Dan saya sekarang sedang mengikuti program PPG Prajabatan. Nah, dalam paragraf ini banyak fitur-fitur yang bisa digunakan. Misalkan pertama ini adalah align left. Jadi align left itu fungsinya untuk meratakan bagian kiri saja. Seperti ini, bagian saya ini bagian kiri saja rata. Nah, kalau misalkan mau kita rata tengah, nah kita bisa pakai center. Jadi kalimat ini berada di tengah-tengah gitu. Kemudian kita kalau mau pakai ini align, jadi ini sama juga kayak di left ya, cuma ini di kanan nih, rata kanan ya gitu. Nah seperti itu. Nah kalau kita mau pakai rata kiri kanan, kita bisa pakai justify. Nah seperti ini, rata kiri kanan nih. Itu. Kemudian kita ada apa? Ada pilihan atau bullets. Nah, bullets ini seperti penomoran, tapi dia lebih ke artistik aja seperti itu. Misalnya kita bisa pakai titik. Nah jadi dia kayak titik nih. Misalnya kita lagi apa ya? Saya lagi makan, pokoknya saya lagi tidur. Nah jadi fungsinya seperti kita membuat list gitu. Ini bullets ya. Kemudian ini numbering, sama fungsinya, cuma ini lebih berbentuk angka ya. Nah jadi otomatis dia ada 1, 2, 3. Jadi ada banyak pilihan, kita bisa menggunakan pilihan sesuka hati kita sesuai kebutuhan kita nantinya, seperti itu. Kemudian ini adalah current list, ini seperti sama juga numbering, cuma ini lebih kompleks. Jadi nanti ketika kita kita mau menulis sesuatu, kita bisa memakai sub-subnya gitu. Ini mungkin lebih ke ketika nanti kita menulis skripsi atau karya ilmiah lainnya gitu ya. Nah kemudian ini fungsinya nih line and paragraph spacing, ini fungsinya untuk mengatur spasi pada tulisan kita. Misalkan ini pakai spasi 1,5. Nah jadi jaraknya lebih jauh nih dari poin 1 dan poin 2 lebih jauh. Sedangkan kita kalau kita pakai poin 1 selain spasinya 1, jaraknya sedikit pendek gitu. Oke. Seperti itu. Nah nanti kalian bisa coba-coba di explore saja gitu. Nah kemudian ini itu adalah themes colors. Jadi fungsinya untuk memberi warna juga, cuma mungkin lebih secara satu paragraf itu. Misalnya seberapa kita blok. Misalnya saya ngeblok di bagian sini aja. Nah jadi dia ngeblok sebagian kalimat yang saya blok tadi itu semua diberi warna oleh dia gitu. Oke, kemudian ini fungsinya tuh top borders, ini membuat garis ya, garis. Jadi misalkan kita membuat garisnya all border, nah jadi bisa jadi kayak buat tabel gitu ya. Ini bisa kita kreasikan sesuai dengan kebutuhan nantinya. Tapi sebelumnya kita harus ngeblok dulu, kemudian kita pilih apa yang kita mau. Seperti itu. Oke. Kemudian ini decrease indent. Nah, decrease indent ini fungsinya untuk memajukan ya. Seperti kita membuat alinea, kita bisa memajukan, kita bisa pakai ini. Kemudian ini pilihan apalagi ya, di sort. Jadi ya fungsinya sama seperti di Microsoft Excel ya. Jadi fungsinya untuk mensortir dari awal sampai akhir dan seterusnya gitu. Oke. Dan fitur yang terakhir yang akan saya jelaskan itu di fitur insert. Nah, jadi fitur insert ini banyak kegunaannya ya, seperti kita ingin memasukkan gambar, masukkan tabel dan segala macam. Jadi mungkin saya menjelaskan sedikit saja untuk di sini, untuk nanti
kita lanjutkan di sesi berikutnya gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di tutorial ini. Terima kasih.